Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa-siswi kelas 6 dapat mengetahui adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa bersama-sama dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak sudah siap belajar ya? Nah, yang pertama, adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi tumbuhan? Ya, adaptasi tumbuhan adalah ciri-ciri khusus tumbuhan untuk hidup pada daerah tertentu. Tujuan tumbuhan beradaptasi adalah untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga dengan manusia ya, kita juga beradaptasi dengan lingkungan kita untuk mempertahankan kita. Ya, tumbuhan juga melakukan adaptasi. Ya, adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan, yang pertama ada tumbuhan teratai. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Cara beradaptasi tumbuhan teratai adalah teratai memiliki akar panjang yang menambat di dasar air agar tidak terbawa arus. Yang kedua, teratai juga memiliki batang berongga untuk membantu pernapasan. Yang ketiga, teratai juga memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Nah, selanjutnya adalah kangkung. Nah, siapa di sini yang suka makan kangkung? Oke, kangkung memiliki batang berongga untuk membantu pernapasan. Ya, itu adalah cara adaptasi teratai dan kangkung. Selanjutnya pada tumbuhan bambu. Nah, bagaimana ya bambu melakukan adaptasi? Ya, memiliki rambut halus yang tajam untuk melindungi diri. Selain itu, ada tumbuhan eceng gondok. Eceng gondok memiliki daun dan batang berongga untuk membantu pernapasan. Selain itu, eceng gondok memiliki akar lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Nah, ini gambarnya ya. Dan selanjutnya pada tumbuhan bakau atau mangrove. Ya, pada tumbuhan bakau atau mangrove memiliki akar tunjang atau akar napas untuk membantu menyerap oksigen. Nah, selanjutnya adalah kantong semar dan Venus. Nah, selain kantong semar juga memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantong semar juga termasuk kategori tumbuhan yang langka ya, yang perlu kita lindungi. Ya. Selanjutnya adalah tumbuhan kaktus. Ya, di sini pasti sudah tidak asing lagi ya dengan tumbuhan kaktus ya. Ya, kaktus memiliki daun berbentuk duri dan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Selain itu, kaktus juga memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air. Kaktus juga mempunyai akar yang sangat panjang untuk memperluas daerah penyerapan air. Nah, sekarang coba perhatikan jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Nah, yang pertama adalah hidrofit. Ya, tumbuhan yang sebagian tumbuhnya ada di permukaan air, itu namanya hidrofit. Contoh tumbuhan ini adalah teratai, kemudian ada kangkung, eceng gondok. Kemudian ada yang kedua, tumbuhan hygrofit. Ya, hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya ada pakis, kemudian ada lumut. Ya, itu adalah jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya. Kemudian ada lagi jenis tumbuhan yang berdasarkan habitat yang lainnya. Yang ketiga yaitu halofit. Apa itu halofit? Tumbuhan yang hidup di daerah kadar garam tinggi.
Ya, contohnya ya yang ada di daerah pantai ya, seperti tanaman bakau. Oke, selanjutnya adalah xerofit. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Contohnya ada kaktus, kemudian lidah buaya. Itu ya perbedaan jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Ada 4, silakan kalian hafalkan. Nah, tuliskan juga materi-materi yang kalian anggap penting ya. Silakan ditulis di buku catatan tematik untuk sebagai bahan belajar kalian di rumah. Nah, setelah itu kalian juga membaca buku tema 2 ya, di halaman 19 dan 20. Di situ juga ada berbagai macam yang tadi Ustazah sudah jelaskan. Oke, untuk hari ini tugasnya akan Ustazah share ya di grup kelas. Nah, sebelum kita akhiri, kita membaca doa bersama-sama. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Pesan Ustazah tetap selalu istiqomah dalam beribadah, tetap jaga kesehatan ya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.